Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tsumma alhamdulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Baiklah, anak-anakku, hari ini kita dapat bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Diawali dengan membaca bismillah, sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ima ila yaumiddin. Wa antang surana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfadhana wa taghfir lana wa li jami'al muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham wa zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis-shalihin amin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, silakan anak-anak bisa mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Seperti yang sudah pernah dijelaskan, dengan membuka Google Classroom, kemudian pilih kelas dan buka pada absen pertemuan yang sesuai, dan isi dengan keterangan hadir. Jika masih ingat, silakan bisa langsung mengisi, dan yang lupa atau belum bisa, silakan bisa saling bertanya satu sama lain. Jika sudah, nanti absen akan otomatis masuk dan Bapak bisa melihat kehadiran kalian semua. Anak-anakku sekalian, apakah masih ingat materi pembelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, bagus. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang akhlak terpuji, yakni sifat optimis atau berprasangka baik. Mudah-mudahan kita semua dapat selalu berprasangka baik atau husnudzon terhadap sesama manusia, terpenting kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat terpuji, salah satu sifat terpuji yang jumlahnya ada 8, yakni sifat qanaah. Sifat qanaah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang sikap qanaah, siswa mampu menghayati sikap qanaah. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang sikap qanaah, siswa dapat membiasakan diri bersikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah menonton video film pendek ini tentang qanaah, sifat mampu memahami sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, setelah menonton video film pendek tentang qanaah ini, siswa mampu menyajikan contoh sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan Bapak jelaskan ya. Materi ini nanti akan terdiri dari satu, yakni pengertian qanaah, kedua yakni dasar hukum qanaah, ketiga yakni pentingnya sifat qanaah, dan yang keempat adalah ciri-ciri sifat qanaah. Baiklah anak-anak, mari kita simak baik-baik. Pertama, yakni pengertian qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab yang berarti merasa cukup atau puas dengan yang dimiliki, apa yang dimiliki atau apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam qanaah dilihat sebagai sifat terpuji yang mencerminkan sifat bersyukur, ketenangan jiwa, dan kepuasan terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi qanaah adalah akhlak terpuji yang harus kita miliki, karena dengan qanaah dapat hidup dengan tenang dan merasa bahagia, karena setiap yang kita miliki berapapun, baik banyak maupun sedikit, kita mampu menerimanya dan menjalaninya dengan perasaan tenang dan ikhlas. Selanjutnya yang kedua,
Dasar hukum qanaah mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta tak akan habis. Hadis riwayat Tabrani. Baiklah anak-anakku, itulah beberapa dasar hukum sifat qanaah yang dapat menjadi pedoman kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pentingnya kita mempelajari sifat qanaah. Pertama adalah mencegah sifat tamak. Qanaah dapat membantu mengendalikan sifat tamak dan keinginan yang berlebihan, dan memberikan perlindungan terhadap godaan untuk selalu ingin lebih tanpa batas. Kedua, yaitu menjaga keseimbangan hidup. Qanaah membantu menciptakan keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan, juga mencegah stres dan kecemasan yang timbul dari tekanan kehidupan materi. Ketiga, yakni merupakan bentuk syukur. Orang yang berqanaah sudah barang tentu akan zuhud, dan orang yang zuhud sudah barang tentu akan bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dimiliki merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Qanaah juga merupakan wujud rasa syukur terhadap nikmat Allah. Dan yang keempat juga menyuburkan hati yang tenang. Qanaah membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati, serta memberikan kebahagiaan yang tidak bergantung pada harta dan kekayaan. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah ciri-ciri sifat qanaah. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Orang yang qanaah selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya sekecil apapun, tidak memandang apa yang telah didapatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menerima takdir dan ridho. Menerima takdir Allah dengan ikhlas dan ridho, baik dalam keberlimpahan maupun keterbatasan, karena hal tersebut merupakan sudah menjadi takaran yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak selalu mengejar dunia. Orang yang memiliki sifat qanaah tidak perlu fokus pada harta dan kekayaan dunia, melainkan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Dan yang keempat adalah menghindari sifat dengki dan iri hati. Orang yang memiliki sifat qanaah selalu menghindari perasaan dengki terhadap orang lain dan selalu bersyukur dengan pemberian Allah kepada sesama. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah sedikit penjelasan dari Bapak mengenai akhlak terpuji, yaitu sifat qanaah. Apakah anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan yang Bapak kemukakan tadi? Jika ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya ya, caranya dengan memasukkan pertanyaan pada kolom komentar materi yang telah Bapak siapkan pada Google Classroom, untuk nantinya anak-anak dapat saling menanggapi komentar masing-masing. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian semua dan juga untuk memperdalam materi yang sedang kita pelajari, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran berupa film pendek yang sedikit memberikan gambaran tentang sifat-sifat qanaah yang harus kalian miliki dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak baik-baik video yang akan Bapak putar, dan nantinya kalian dapat menyimpulkan apa makna dari video tersebut. Selamat menyaksikan.
Udah beres mania, Up. Jangan ngelamun terus, kita ke aula yuk. Enggak kok, enggak ngelamun. Ya udah, kamu duluan aja. Yaudah, aku tunggu di aula ya. Siap, Bos. Rauf, ayo lihat ini di jam berapa? Ayo cepetan, kita kan udah mau mentoring. Siapa ketua? Oke, sekian mungkin untuk mentoring pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya Sekarang, setelah melihat video tayangan tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan hikmah dari video tersebut? Siap, Ustaz. Silakan, Rauf. Ya Ustaz, di dunia ini memang tidak ada yang sempurna jika kita selalu menginginkan mendapatkan yang lebih. Hidup kita malah menjadi tidak tenang. Di dunia ini pasti banyak hal yang kita inginkan. Jika kita merasa iri, malah akan menimbulkan penyakit hati, yaitu iri. Jangan lupakan rasa syukur kepada Allah jika kita merasa cukup. Masya Allah, terima kasih Rauf. Hikmah yang tadi kamu berikan sangat bagus sekali. Keren, Rauf. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. lihatlah dan bukalah mata hatimu. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video yang telah Bapak putar tadi, mudah-mudahan kalian dapat memahami lebih dalam yang terkait akhlak terpuji berupa sifat qanaah. Selanjutnya, kalian nanti silahkan mengerjakan soal pilihan ganda yang telah Bapak siapkan pada kolom tugas di Google Classroom. Silahkan dijawab secara seksama ya. Dapat juga saling membantu satu sama lain untuk mendapatkan jawaban yang lebih tepat agar semua siswa dapat saling berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman dalam menerapkan akhlak terpuji, yakni sifat qanaah. Selanjutnya, nanti setelah kalian selesai mengerjakan tugas pilihan ganda tersebut, silahkan kalian tuang jawabannya pada buku catatan masing-masing dan kemudian dapat difoto serta diunggah pada kolom penugasan di Google Classroom yang telah Bapak siapkan tersebut. Selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anakku sekalian, kita telah menyelesaikan materi pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dapat menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Bapak mempunyai beberapa tips untuk kalian agar kalian dapat termotivasi dan semoga dapat lebih mudah dalam menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa tips yang anak-anak. Tip yang pertama, melakukan introspeksi. Melakukan introspeksi diri untuk menilai sejauh mana kepuasan hati dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita mampu. Menilai kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan yang kita miliki tersebut.
Selanjutnya yang kedua, yaitu selalu bersyukur. Berlatih untuk selalu bersyukur dengan merenungkan nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting. Karena dengan selalu bersyukur kita akan merasa cukup dan tidak iri terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain yang dirasa lebih dari yang kita dapatkan. Selanjutnya yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Salah satu tip kita bisa memperoleh sifat qanaat adalah bergaul dengan orang soleh. Orang-orang yang memiliki sifat qanaah dapat memberikan inspirasi dan motivasi positif bagi kita, karena mereka dapat menjadi tauladan bagi kita. Dan kita dapat meniru perbuatan baik mereka untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mempelajari kisah-kisah Islami terkait masalah orang-orang qanaah, orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Memahami kisah-kisah dalam sifat yang menggambarkan nilai-nilai qanaah dapat menjadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi kita. Kita dapat mencari kisah-kisah Islami dalam media internet seperti melihat konten YouTube atau membaca artikel-artikel Islami yang ada di situs terpercaya. Demikian tip yang dapat Bapak berikan. Silahkan anak-anak dapat mencoba dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, Bapak akan menutup materi pada pertemuan kali ini dengan memberikan kesimpulan materi dari apa saja yang telah kita pelajari dari awal sampai saat ini. Berikut kesimpulan, disimak baik-baik ya anak-anak. Kesimpulan, qanaah merupakan sifat terpuji, sifat mahmudah. Sifat terpuji dalam Islam yang membawa kepuasan, ketenangan, dan kebahagiaan. Mengembangkan sifat ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan upaya untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah. Dengan menjaga sifat qanaah, seseorang dapat hidup dengan lebih bermakna dan tenang dalam menghadapi ujian kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, selesai sudah materi pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita membaca doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.